Oke baik, terima kasih Denis dan selamat pagi sahabat Widuri, selamat pagi pendengar Radio Suara Widuri dan juga pemirsa yang ada di channel YouTube Radio Suara Widuri. Berjumpa lagi hari ini Selasa 19 April 2022, saya Tartonet akan memandu acara Jelajah OPD yang merupakan acara spesial Radio Suara Widuri, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pemalang untuk mengeksplorasi program-program ataupun program kerja dari dinas, lembaga, dan badan yang ada di pemerintah Kabupaten Pemalang. Dan hari ini kita akan membahas persiapan pengamanan menjelang Lebaran. Ngomong-ngomong tentang Lebaran, selain dari TNI Polri dan pastinya persiapan-persiapan dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Bagaimana kesiapan mereka menjelang Lebaran tahun 2022? Sudah hadir narasumber di meja bundar ini, 4 orang yang gagah-gagah dan semangat sekali kayaknya dari Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang. Ya, kita sapa satu persatu. Yang pertama Bapak Tarno, Kepala Bidang Lalu Lintas. Yes. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih Pak Tarto. warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kemudian ada Bapak Sarinto, Kepala Bidang Angkutan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat? Sehat, selamat pagi. Alhamdulillah. Kemudian ada yang paling muda kayaknya nih di 4 orang ini. Pak Indra Gunawan, ini merupakan Kepala Seksi Lalu Lintas. Siap, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat narasumber Agus Rekso, Kepala Seksi Angkutan. Assalamualaikum Pak Agus. Oke, baik, biar nggak tegang ya. Semoga puasa kita hari ini lancar dan diberikan tetap semangat, apalagi bapak-bapak yang ada di sebelah saya ini, mereka justru sering mungkin di lapangan ya Pak ya. Betul. Dan pengawasan pasti ya begitu ya. Iya. Apalagi menjelang Lebaran ini. Oke, mungkin pendengar dan juga penonton ingin tahu sebenarnya di Dinas Perhubungan ini ada berapa bidang, kemudian mengurusi apa saja di setiap bidangnya. Silakan bisa dijelaskan. Ya, terima kasih Mas Tarto. Ya. Bisa kita jelaskan di sini kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kabupaten Malang yang kita cintai dan kita banggakan. Di Dinas Perhubungan kita ada 2 bidang, kemudian ada 2 UTP. Yang pertama kita bidang lalu lintas. Bisa kita jelaskan teman-teman, Bapak Ibu semua pendengar Suara Widuri. Bidang lalu lintas tentunya ini membidangi semua kegiatan lalu lintas jalan. Ini baik prasarana dan juga di manajemennya. Prasarana tentunya kita ada beberapa rambu-rambu, kemudian traffic light, kemudian ditambah lagi kita ada perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang. Ya, palang pintu kereta itu loh. Oh, kereta. Mas, ya. Oke. Kita ada 7 palang pintu yang punya dishub. Kemudian ada 6 palang pintu kereta di bawah PJKA atau KAI. Kemudian yang traffic light di kita tentunya yang bidang lalu lintas itu ada 14 titik yang punya dishub dan ada 5 itu yang punya provinsi. Kemudian bidang satunya di bidang angkutan tentunya beliau juga hadir, akan kita beri kesempatan juga untuk memberikan penjelasan bidangnya, penjelasan sesuai dengan bidang beliau. Monggo kawan saya Pak Haji Sarinto. Terima kasih Pak Tarto. Untuk kami bidang lalu lintas itu membawahi 2 seksi. Seksi angkutan, beliau hadir Mas Agus Rekso, dan seksi Dalop. Dalop. Iya. Kepanjangan
pengendalian dan operasi itu semacam berkaitan dengan ketertiban lalu lintas angkutan baik barang atau angkutan orang. Artinya untuk ketertiban di situ dalamnya adalah pengecekan kendaraan dan sebagainya. Kemudian kaitan dengan Pak Agus Rekso ini kaitan dengan seksi angkutan, kaitan dengan trayek, kemudian berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang kaitannya dengan operasional. Hanya 2 seksi di kami yang berkaitan dengan bidang angkutan. Kita kembalikan lagi ke Pak Tarno, monggo sampaikan. Ya, terima kasih. Itu 2 bidang yang ada di Dinas Perhubungan, Mas Tarto. Kemudian kita ada 2 UPT, itu UPT, unit pelayanan terpadu. Unit pelayanan terpadu. Ya, kita ada UTPP, itu unit yang membidangi itu perparkiran dan juga terminal. Ya, itu terminal. Tentunya yang kita punya adalah terminal dengan tipe C. Tipe C. Ya, kalau yang terminal induk itu sudah ada di Kementerian Perhubungan. Pusat ya Pak ya Pak? Ya, itu ikutnya pusat. Kita di situ sifatnya koordinasi. Kemudian satu UPT lagi itu di UPKB. UPKB. Ya, UPKB itu untuk pengecekan kir kendaraan. Kir kendaraan. Iya, itu ada di subnya atau di mana Pak? Semua ada di sub semua. Kita di kantor kebetulan di situ, ya. kita kebetulan kantor kita terpadu sehingga semua ada layanan di situ semua. Baik tadi yang disampaikan Pak Sarintos itu juga izin trayek juga di situ semua. Begitu Mas Tarto. Cuma kir gitu ya Pak ya, terkenalnya ya. Kalau masyarakat mungkin ngomongnya mau kir mobil ini kendaraan gitu. Iya di sana ya Pak ya. Iya, nanti kan teman-teman itu juga termasuk pengadaan ramcek juga kan timnya dari situ, dari UPKB. Begitu. Baik, dan kita ini menjelang Lebaran, apalagi sudah ada SKB 3 Menteri yang artinya liburnya juga panjang, sekitar 9 hari. Kemudian Presiden juga sudah mengumumkan bahwa libur ataupun mudik itu diperbolehkan. Kemudian antigen dan PCR juga dilonggarkan, dihapus. Ini akan menambah volume kendaraan pemudik itu semakin meningkat. Kalau boleh tahu di Pemalang sendiri ruas jalan mana saja volume kendaraan yang tertinggi, khususnya di Pemalang Kota, Pak? Silakan. Iya, terima kasih. Untuk khususnya mudik ini, iya, Mas Tarto, itu kemarin kita sudah ada rapat koordinasi lintas sektor nasional. Itu memang kita harus bersiap-siap juga menyambut para pemudik juga, karena di situ ada prediksi bahwa sekitar 23 juta kendaraan yang akan memasuki tol, ya, baik itu tujuan kemana saja termasuk ke Pemalang, dan ada 17 juta kendaraan roda 2, tadi roda yang 23 adalah roda 4 atau kendaraan pribadi, dan yang 17 itu ke Jawa Tengah atau ke khusus Pemalang Pak? Jawa Tengah hanya Pak ya? Ya, yang masuk ke tol, termasuk ke Jawa Barat juga ke Jawa Tengah. Itu juga perlu kita persiapkan sedemikian rupa, karena kita punya exit tol. Iya. Ya, punya exit tol di Pemalang. Tentunya satu daerah yang dengan karakteristik khusus, karena kita punya exit tol, kemudian ada pantura, sehingga itu semua bisa menjadi titik pertemuan, satu kemacetan. Dan kita harus mewaspadai juga di kita yang tadi sesuai pertanyaan Mas Tarto, kita ada untuk kota itu kita ada yang kita sudah lakukan survei, ada 14 jalan Mas Tarto. Ya. Pas 14 jalan itu yang pertama Jalan Muhammad Yamin, kemudian Slamet Riyadi, kemudian Jalan Veteran, Jalan Menur, Jalan
Jenderal Sudirman, kemudian Dr. Wahidin, kemudian Jalan Kolonel Sugiono, kemudian Jalan Pantura juga kita survei juga untuk menuju ke Tegal, kemudian jalur Pantura atau Jalan Pantura yang menuju ke Malang, dan juga Jalan Hos Cokro Aminoto, Samanhudin, Ahmad Dahlan, Markisa, dan Jalan Serayu. Itu derajat kejenuhan atau di level of service-nya itu yang paling padat adalah di Jalan Jenderal Sudirman itu, Mas. Itu dengan volume lalu lintas 1086,77 per jam, kemudian juga kapasitasnya 2244,6, derajat kejenuhan 0,484, dan level of service-nya itu di C, di tipe C. Ini ada lima tingkatan, itu dengan tingkatan A, B, C, D, dan E. Untuk tingkatan level A itu adalah yang paling lancar, Mas. Paling lancar. Baik. Kemudian di C ini memang terjadi kepadatan tapi masih lancar. Dan yang paling fatal adalah di tipe atau derajat E. Ya paling parah itu, Pak. Paling parah itu bisa terjadi stagnan atau tidak benar-benar macet total gitu ya. Betul. Seperti yang diperkirakan Kakor Lantas itu juga. Dan ini berarti di ini ya Pak ya, paling terpadat itu Jenderal Sudirman, Pak ya. Jalan Jenderal Sudirman. Berarti sepanjang pusat kota ya. Betul. Dan ini berbicara derajat kejenuhan, Pak. Mungkin masyarakat dan penonton pengen tahu derajat kejenuhan mentok-mentoknya di angka berapa kira-kira? Angka 700-an atau angka? Derajat kejenuhan itu berarti di angka 1. Angka 1 itu berarti paling mentok itu sudah nggak bisa jalan. Iya. Tadi yang kita ceritakan apa yang tadi kita sampaikan, tingkatan itu ada 5 tadi. A, B, C, D, dan E. Kalau di E itu berarti di angka 1 ke atas gitu, Pak ya. Iya. Tingkat derajat kejenuhan gitu. Iya, betul. Tambahan Pak Toto dari kami. Silakan Pak. Jadi sesuai dengan pertanyaan tadi, Pak Toto kaitan dengan mudik lebaran karena angkanya jumlahnya besar 23 juta sampaikan tadi Pak Kabid Lalu Lintas. Untuk yang Pemalang, berkaitan Pemalang nanti ada 2 alternatif jalan yang bisa ditempuh. Manakala mereka masuk tol Gandulan itu masuk keluar tol, silakan masuk jalan ke Perintis Kemerdekaan atau ke barat terus kemudian masuk Jalan Jenderal Sudirman itu. Atau di pertigaan Baji ada nanti ke kiri Baji yang masuk kota ya, Jalan Jenderal Sudirman masuk ke Biji ke kiri ke selatan terus Gunung terus kemudian masuk ke DI Panjaitan kalau yang mau bolang. Itu kendaraan itu adalah daerah-daerah padat lalu lintas itu. Kalau masuk tol untuk diantisipasi oleh masyarakat yang mau mudik melalui tol itu masuk Gandulan masuk ke kota. Itu yang mungkin padat di DI Panjaitan sama di Jalan Jenderal Sudirman itu volume kendaraan sangat besar. Kemudian yang dari arah barat, misal melalui Pantura tidak melalui tol, nanti berarti ada 2 yang masuk depan DI AOS Cokro Aminoto, depan Disbud masuk, atau lurus nanti yang lurus di Jalan Brigjen Kapten So. Ya, itu ada 2. Jadi pemudik silakan yang mau masuk Pemalang ada 2, yang masuk tol di Pekandulan atau yang lewat Pantura. Itu yang kemungkinan daerah-daerah padat itu seperti itu. Yang paling parah sekali mungkinan diantisipasi yaitu DI Panjaitan yang dari mau ke Batar Bolang karena itu ada median jalan itu dan mungkinan untuk diantisipasi dari kami karena dengan kendaraan-kendaraan yang mau ke Bolang di DI Panjaitan lah nanti yang kami mungkin saya pantau menurut kami tertibkan prioritas dalam pengamanan nanti selain lokasi. Jadi yang paling parah itu DI Panjaitan, Jalan Jenderal Sudirman dan satu Perintis Kemerdekaan itu. Jadi dari tol Gandulan itu macet itu. Beji yang ke timur itu Pak. Iya. Itu mungkin aktivitas termasuk masyarakat yang akan ke kota belanja, terus pemudik, kendaraan lain gitu Pak ya. Iya, semuanya ya.
Karena pada saat itu hanya kendaraan pribadi yang diperbolehkan masuk, karena padahal H-7 nanti kan kendaraan barang tidak boleh masuk, hanya kendaraan pribadi. Itu bagi para pemudik. Itu yang mungkin kami sampaikan, yang kita artinya kita tiap tahun kita lalui pada saat pandemi ini. Monggo Pak Tarno, silakan. Silakan untuk Pak Tarno ataupun Pak Indra dan Pak Agus untuk menambahkan. Silakan Pak Tarno. Ya, Lanjut. ya ini juga perlu disampaikan ke masyarakat bahwa tagline pada mudik ini juga itu kita sampaikan, vaksinasi booster, mudik sehat dan nyaman. Artinya Tagline di sub ini ya, tagline dari mudik. Korlantas ini. Oh, dari Korlantas. Ya. Mud. Artinya kita juga ada percepatan vaksinasi juga, Mas. Karena itu menjadi syarat Pak ya untuk pemudik ya. Betul, itu juga menjadi syarat dan juga ya sebagai kebutuhan juga lah, kebutuhan masyarakat untuk kesehatan, karena di Lebaran ini, mudik ini adalah sudah diperbolehkan, sehingga dari sekian lama masyarakat menanti ya, Mas, 2 tahun. 2 tahun ini wabah ini luar biasa, yang itu bisa menyebabkan antusias yang luar biasa juga bagi masyarakat, sehingga pada pulang semua nanti pada ketemu dengan sanak keluarga. Ini adalah booster, ini kita anjurkan sekali, dan itu ketika masyarakat sudah booster tentunya sudah tidak perlu lagi dengan pemeriksaan PCR ataupun yang lainnya. Itu kita di Sub juga sudah mengadakan vaksinasi percepatan. Itu kita di hari Kamis yang lalu itu di terminal, itu kita terminal induk Pak ya. Kita koordinasi dengan terminal induk, kemudian ada pelaksanaan vaksinasi dari jam 18.30 sampai dengan jam 22. Itu terutama sasaran kita adalah para pengguna angkutan umum ya, dan juga petugasnya. Alhamdulillah, insya Allah ini sudah booster semua ini, Mas. Sudah booster semua. Dan kemudian kita hari Kamis, Jumat tanggal 15 minggu tanggal ini Pak ya, merah kemarin, kemarin. Sekarang masih berlangsung nggak Pak? Kalau terakhir atau berarti tentunya kita akan evaluasi 2 hari yang lalu. Kita berarti Senin kemarin juga kita lakukan di stasiun. Pas hari Jumat di stasiun. Merah, pas hari Jumatnya tanggal merah kita juga lakukan di stasiun juga, dari jam 10 pagi sampai dengan jam 16. Itu kita ada masyarakat ratusan, itu ada 126-an itu yang kita lakukan vaksinasi booster. Dominan dosis berapa Pak itu banyak? Kebanyakan tentunya booster, walaupun ketiga. Masih ada dosis 2, karena mungkin pelaksanaan mereka ketika vaksin satunya adalah dosis satunya mereka sudah akhir-akhir ini. Kemudian hari Senin kemarin juga kita lakukan lagi di stasiun. Kita lakukan jam 10 pagi sampai jam 4 sore juga. Kemudian kita lanjutkan malam ya, Mas. Malam di terminal juga, beliau Pak. Masih terminal induk. Kapit angkutan dan juga teman-teman juga melakukan percepatan vaksinasi di terminal. Tentunya jadwal itu akan kita ulangi lagi dan koordinasi dengan stasiun dan juga terminal. Karena stasiun dan terminal itu bukan ada di kita Dinas Perhubungan, tapi kita sifatnya koordinatif. Begitu Mas. Silakan yang lagi ingin menambahkan. Izin lepas masker. Ya, untuk memang kami sampaikan juga ada SK bersama ini dari Dirjen Perhubungan Darat, Kakor Lantas dan Dirjen Bina Marga tentang pengaturan lalu lintas selama angkutan Lebaran tahun 2022. Tentunya masyarakat sudah diperbolehkan untuk mudik. Jadi selama 2 tahun ditahan, tentunya pasti ada penanganan yang lebih intensif dan lebih dari tahun-tahun yang mungkin pengalaman terakhir mudik tahun 2019.
Sehingga dari Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri dengan Kementerian PUPR itu mengeluarkan SK bersama tentang pengaturan lalu lintas one way dan ganjil genap. One way dan ganjil genap, ya. Oke. Itu pun diberlakukan di Pemalang nanti. Itu diberlakukan di ruas tol. Ruas tol. Iya, Oke. ruas tol nanti dimulai dari hari Kamis tanggal 28 April Ya. sehingga masyarakat Kabupaten Pemalang yang ada di Jakarta Perantauan ataupun ya. yang akan melakukan mudik, Mudik. mungkin bisa menyesuaikan waktu untuk melakukan perjalanan sesuai dengan waktu one way dan ganjil genap. Tentunya menggunakan plat kendaraan pada tanggal 28 tentunya untuk yang genap itu diberlakukan one way atau satu arah dari jam 5 sore sampai jam 12 malam. Itu mulai KM 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan KM 414 gerbang tol Kali Kangkung. Kali Kangkung Semarang. Ya, Kali Kangkung Semarang. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 tentunya ini untuk yang ganjil itu diberlakukan satu arah mulai pukul 7 pagi sampai jam 12 malam. Itu sama dari KM 47 sampai 414 Kali Kangkung. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 30 April sama juga dari jam 7 sampai jam 12 malam untuk dari tol Jakarta Cikampek KM 47 sampai 414. Dan pada hari Minggunya ini 1 Mei itu mulai pukul 7 pagi sampai jam 12 siang itu diberlakukan satu arah dari tol Jakarta Cikampek sampai Kali Kangkung. Nah pada saat masa arus balik itu juga diberlakukan sama one way, berarti kalau arus balik dari mulai tol Kali Kangkung sampai tol Jakarta Cikampek dimulai pada hari Jumat 6 Mei 2022. 6 Mei ya. 6 Mei. Pelan-pelan Pak Indra, barangkali penonton, pendengar juga. Iya, 6 Mei ya. 6 Mei 2022 itu mulai pukul 2 siang sampai pukul 12 malam. Itu diberlakukan satu arah. Tentunya tanggal 6 berarti untuk yang kendaraan plat nomor genap. Nah, selanjutnya untuk hari Sabtunya diberlakukan satu arah mulai pukul 7 pagi sampai pukul 12 malam. Itu dari mulai tol Kali Kangkung sampai dengan gerbang tol Halim ini. Sampai jam 12 malam ya? Sampai jam 12 malam. Terus pada hari Minggunya tanggal 8 Mei itu diberlakukan satu arah mulai pukul 7 hari Senin sampai hari Minggunya itu pukul 3. Jadi 7 hari Minggunya sampai dini hari jam 3. Berarti ikutnya sudah hari Senin. Ya, Mas Tarto. Baik. Itu diberlakukan satu arah dari tol Kali Kangkung sampai tol Halim. Mungkin itu tambahan dari saya. SK bersama ya dari Kementerian Perhubungan, Kakor Lantas dan Kementerian PUPR. Iya. Dan jadi ini untuk pemirsa dan juga pendengar mulai 28 April. Ya. Betul ya? 28 April bakal diberlakukan one way dan ganjil genap. Ganjil genap akan menyesuaikan dari tanggal tersebut. Betul ya? Betul. Oke, silakan untuk menyesuaikan dan juga mungkin pendengar yang ada di rumah punya saudara di Jakarta bisa disampaikan atau mungkin Anda pendengar yang sedang mendengarkan streaming radio. Baik, barangkali Pak Agus silakan ingin menambahkan terkait dengan ini Lebaran dan juga lalu lintas di Pemalang. Oke, terima kasih. Ya. Di samping tadi pengaturan yang sudah disampaikan oleh saudara saya itu kasih lalu lintas, perlu kami sampaikan juga terkait dengan operasional angkutan barang yang tentunya menjadi perhatian kita juga angkutan barang karena itu kadang sedikit menghambat adanya laju lalu lintas. Perlu kami sampaikan terkait dengan surat edaran terkait dengan pengaturan Surat Edaran nomor 40 tahun 2022 terkait
tentang pengaturan operasional angkutan barang pada masa arus mudik dan arus balik selama angkutan lebaran tahun 2022. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam surat edaran Menteri Perhubungan ini pembatasan angkutan barang dilakukan terhadap yang pertama itu adalah angkutan barang yang JBI-nya lebih dari 14.000 kg. Yang kedua, mobil barang dengan sumbu 3 atau lebih. Sumbu 3 atau lebih. Yang ketiga, angkutan barang dengan kereta tempelan. Yang keempat, mobil barang dengan kereta gandengan. Dan yang kelima, yang terakhir adalah mobil barang yang digunakan untuk pengangkutan bahan galian, baik berupa tanah, pasir, batu, bahan tambang maupun bahan bangunan. Jadi kita mendapat perhatian menjadi perhatian khusus bagi kita juga, termasuk bagi masyarakat, terutama bagi para pengusaha galian ataupun tambang, mohon bisa mematuhi aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah terkait dengan pembatasan operasional. Pembatasan ini dilakukan satu di ruas tol maupun non tol, dan dilakukan pada arus balik, dilakukan pada mulai tanggal 28 April mulai pukul 00 sampai dengan Minggu tanggal 1 Mei sampai pukul 12 siang. Untuk arus baliknya sendiri, pembatasan dilakukan pada hari Sabtu tanggal 7 Mei 2022 mulai pukul 00 dini hari sampai dengan Senin tanggal 9 Mei 2022 jam 12 siang. Jadi kami Dinas Perhubungan menghimbau kepada seluruh, khususnya kepada seluruh pengusaha yang khususnya yang ada di Pemalang, galian maupun tanah tambang maupun yang bangunan, pemilik bangunan yang mengoperasionalkan kendaraannya untuk ikut berpartisipasi dan mengikuti arahan dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Mungkin itu yang dapat kami tambahkan sementara. Terima kasih. Baik, kalau berbicara ini aturan yang tadi angkutan barang Pak ya, mungkin ini berlaku dari tanggal 28 ya, tanggal 28, dan untuk sementara ini masih diperbolehkan. Nah, untuk rute-rutenya mungkin Pak bisa dijelaskan ya, sesuai dengan SK Bupati Pemalang tentang rute kendaraan angkutan barang di Kabupaten Pemalang. Apakah ini berlaku sebelum 28 April atau bagaimana ini Pak? Monggo. Yang rute 1 dari arah selatan Pemalang, Jalan Raya Randu Dongkal, Bantar Bolang, DI Panjaitan, Gatot Subroto, Simpang 4 Sirandu, Sokro Aminoto, kemudian Jalan Pantura. Ini berlaku seterusnya atau untuk Lebaran bagaimana Pak ini? Berlaku atau enggak ini ya? Untuk rute kita sampaikan, yang pertama rute dari arah selatan Pemalang, yang pertama Jalan Raya Randu Dongkal, kemudian Jalan Raya Bantar Bolang, DI Panjaitan, ini kemudian Gatot Subroto, Simpang 4 Sirandu ini, dan AS Sokro Aminoto serta Jalan Pantura. Kemudian rute yang kedua dari arah selatan Malang, dari yang selatan ya, Jalan Raya Randu Dongkal, kemudian Jalan Raya Bantar Bolang, DI Panjaitan, Gatot Subroto, Simpang 4 Sirandu, Dr. Waidin, kemudian Kolonel Sugrono, dan Perintis Kemerdekaan. Tadi dari selatan itu pertama masuk ke sana ke timur, atau bisa ke timur dan atau bisa ke barat, itu di perempatan itu. Sirandu kuncinya di perempatan Sirandu, Pak Mas Slamet. Iya. Kemudian yang ketiga dari arah selatan yaitu di Jalan Randu Dongkal, kemudian Jalan Raya Bantar Bolang, kemudian Paduraksa, ya, Jalan Makam Pahlawan. Itu Penggarit ini Pak? Iya, itu rute-rutenya. Kemudian Jebet Selatan, Banjarjowo, dan Beji itu. Jadi ada 3 yang perlu kita sampaikan kepada para pemudik dari arah selatan. Yang pertama mungkin tadi yang terus bablas dari arah Dongkal, Bantar Bolang terus sampai ke perempatan Sirandu. Nah, itu perempatan Sirandu ada 2 Pak, nanti yang ke barat dan ke timur. Nah, itunya seperti itu. Menyesuaikan iya itu.
Kalau mau ke barat ya mungkin ke barat, ke timur dan timur. Dan ada lagi yang mungkin yang dari sebelum apa namanya itu di Pasar Bolang, kemudian tempat Duraksa, sebelum pasar iya, Paduraksa. iya ke kanan dari arah selatan itu. Nanti ke makam jalan apa Makam namanya? Pahlawan, Pahlawan, Jebet, kemudian Banjar Jawa dan iya. tembus ke Itu Beji. Mas Tarto itu Iya, seperti iya, itu. iya, iya. Dan ini berlaku untuk ini juga nanti Lebaran Pak atau Iya, gimana? iya Lebaran yang berlaku saat Kalau Lebaran. hari-hari biasa Hari-hari biasa ya tetap kita juga berlaku juga nanti untuk semuanya. Tapi nanti pada saat-saat hari biasa kan biasanya kan kendaraan-kendaraan itu juga nanti pengaturannya tersendiri hari biasa ya. iya. Ini kita khusus pada saat menjelang persiapan mudik Lebaran kita atur seperti itu karena di saat ini kuncinya di Dewi Panjaitan Mas Sarto. Iya, Ini mesti macet total ini dari sini. Makanya kayaknya kita himbau masyarakat kalau di Dewi Panjaitan macet total ya kita ambil Paduraksa ke barat ke timur gitu aja. Gitu Mas Tarto. Untuk menghindari volume kendaraan yang menumpuk di Iya. DI Panjaitan Iya, ya Pak ya. iya. Itu karena memang ada yang tengah-tengah namanya apa tadi Pak? Median jalan. Jalan. Itu yang menjadi permasalahan. Kemudian bahu jalan juga belum Iya, ada ya Pak. Tapi pemerintah daerah sudah perbaiki yang jalur yang sebelah barat itu kan sudah diperlebar tahun kemarin. Sudah 2 striking sudah. Hanya yang sebelah timur yang masih belum bisa striking nanti. Sehingga pada saat arus balik yang dari arah utara, dari kota mau ke Bolang Ndongal itu akhirnya macet. Makanya bisa diambil alih di perempatan Sirandu biar ambil belok kiri ke arah atau ke dari ya Gondorukem. Gondorukem bisa nanti ke kiri nanti muter. Tentunya nanti kita juga lihat situasi kondisi Mas. Iya. Kita juga nanti personil kita akan terjunkan ketika terjadi apa namanya kemacetan. Tentunya akan kita turunkan teman-teman juga dari personil kita untuk Iya. mengatur atau merekayasa arus lalu lintas tersebut. Begitu Mas. Oke Pak, lanjut ini berarti berbicara personil ya. Ada berapa orang yang sudah disiapkan nih menjelang Lebaran? Terus di titik mana saja disiapkan? Tugasnya apa saja? Ya. Monggo. Terima kasih untuk teman-teman. Tentunya personil kita sudah siapkan ada 75 orang. 75 orang. Ya, Wow. nanti kita juga bisa ambil lagi sama minta bantuan atau PKO dari teman-teman terminal juga bisa. Kemudian kita dari 75 personil yang tadi ditempatkan pada 8, termasuk ada 8 terminal juga Mas. 8 terminal, kita kan punya 8 terminal. Yang pertama adalah di Terminal Belik. Kemudian Itu yang tipe apa Pak? 8 terminal Pak? itu tipe C yang punya kita, yang Iya, punya Dinas Perhubungan. Iya. Itu Belik, kemudian Warung Pring, kemudian Terminal Randu Dongkal, Terminal Moga, kemudian Terminal Pemalang Kota, kemudian Petarukan, kemudian Terminal Angkot Comal dan Terminal Grosir Comal. Terminal Grosir Comal itu yang sebelah timur. Mungkin ada yang baru dengar ini di mana lokasinya mungkin? Itu yang di Grosir, daerah. Oh, yang di Grosir. Kalau yang dari pas barat kanan jalan. Istilahnya kiri miring Pak biasanya. Kiri miring lah, ya itu kiri miring lah itu. Itu ada akap yang masuk gitu Mas. Dan di situ juga ada grosir pakaian ya Pak ya? Iya, ada situ ya. Makanya situ. terkenalnya begitu, Terminal Grosir. Berarti itu terminal termasuk kewenangan di sub juga ya Pak ya? Oke. Itu tipe C sehingga Tipe C ya. ada di 8 kewenangan Baik. kita. Kemudian kita juga di terminal tersebut kan ada angkutan umumnya juga Mas. Angkutan. Kita juga akan mestinya melakukan penertiban juga, dan juga ini juga kita akan segera, kita juga sudah himbau, kita sudah surati masing-masing angkutan, termasuk tadi untuk keamanan baik pengemudi atau pengguna angkutan itu, poster tadi kita juga sudah lakukan itu, dan kita akan segerakan untuk jadwal untuk pelaksanaan di masing-masing terminal tersebut. Iya. Begitu Mas. Itu petugas-petugas ataupun personil yang bakal siap mengamankan
Lebaran tahun ini. Kemudian untuk ini Pak, pencegahan terkait dengan kecelakaan komponen-komponen kendaraan moda transportasi umum kan harus diperiksa juga. Iya. Apakah ini sudah dilakukan Pak? Itu tadi yang kami sampaikan, itu namanya Iya. ramcek itu Ini- di Oh, bidang oke. angkutan itu. Silakan Mas. Terima kasih Mas Tarto kaitan dengan kondisi kendaraan itu sendiri. Nanti kami di seksi Dalop memang ada kegiatan istilahnya ramcek. Ramcek. Iya, Bang. Itu intinya untuk pengecekan kendaraan. Kami sudah tiap hari kita lakukan di setiap terminal, Pak. Hari mulai bulan puasa sehari. Ini besok mungkin di Belik itu. Sudah lama Iya, ya? sudah lama. Itu meliputi pengecekan kendaraan. Terutama di kendaraan bersifat umum untuk angkutan umum. Contohnya Pak. Ngecat rem, dicek remnya dicek. Kemudian laik jalan kendaraan itu tersebut. Iya. Baik kendaraan lampu-lampunya semua dicek semua kendaraan agar mereka itu di situ ada checklistnya nanti. Di checklistnya kendaraan itu yang paling utama kan kita kendaraan adalah remnya itu sendiri. Kemudian lampu-lampu, lampu rem, lampu riting dan sebagainya. Kemudian kendaraan mesin dan semuanya dicek semua. Nanti ada namanya checklist di situ. Kalau sudah kami dari Dinas Perhubungan mengeligarisir checklist itu nanti. Kalau sudah oke, ya bisa jalan nanti. Kita lakukan sudah mulai kalau tidak salah tiap hari ini malah di setiap terminal kita cek. Temuan-temuan yang sering Bapak mengecek itu apa? Apakah remnya blong atau lampunya atau apanya Pak yang sering ditemukan di lapangan Pak? Yang sering biasanya remnya Pak kurang rem ya itu kurang yang biasanya nanti rem kita cek dan melibatkan juga UKB Apa itu apa Pak? penguji tim uji gitu ya, ajak sekalian. Itu remnya biasanya kendaraan itu rem yang kurang, makanya iya. kita sarankan bagi para pemudik semuanya kendaraan baik itu pribadi maupun kendaraan umum, tolong nanti kendaraan khususnya ada rem itu semua dicek, ada bisa berfungsi dengan baik. Manakala di saat digunakan kita sudah tidak ada masalah lagi, terutama di jalan aman, kondisi aman. Iya Pak, begitu Pak Starto seperti itu kita lakukan setiap berjenjang kaitan dengan ramcek tersebut. Selain rem Pak, mungkin lainnya, mungkin mesinnya atau apa? Ya itu semuanya di situ di checklist banyak, di checklistnya itu banyak ya rem. Misalkan nih diperiksa, oh ini remnya, terus yang dilakukan di sub membuat surat kamu harus ini, Anda harus ini. Ada rekomendasi nanti, Rekomendasi, dimuncul ada rekomendasi. Manakala nanti rekomendasinya tersebut misalkan kendaraan tersebut tidak layak jalan, ya kita tidak boleh jalan. Manakala ada apa-apa kita tidak bertanggung jawab. Langsung ya Pak. Itu nanti ya itu yang ada rekamnya di situ. Ya seperti mungkin kendaraan pesawat dan sebagainya kan ada checklistnya seperti itu. Seperti itu Mas Tarto kita lakukan ramcek seperti itu. Ya, jadi keamanan masyarakat pengguna moda transportasi umum itu terjamin karena tadi komponen-komponennya itu dicek oleh Betul Dishub ya. demi Betul. keselamatan bersama. Bersama. Silakan, mungkin mau menambahkan Pak Agus. Mas Agus. Mas Indra mau menambahkan? Ya. Ya, terima kasih. Tentunya untuk kegiatan penanganan baik mudik ataupun arus balik ini memang kegiatan tahunan, dan Dinas Perhubungan dengan instansi lain itu pasti melaksanakan tugas mulai dari H-7 sampai dengan H+7, tentunya dengan tingkat kerumitan yang berbeda-beda. Nah, tahun ini sudah diprediksi akan sangat membludak sekali baik untuk arus balik ataupun arus mudik. Tentunya itu sangat berpengaruh kepada arus lalu lintas lokal. Kami juga sudah melakukan survei tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid Lalu Lintas bahwa volume di ruas-ruas jalan di Kabupaten Pemalang itu dalam kondisi normal, Mas Tarto. Tadi yang sudah disampaikan itu kondisi normal. Jadi saat ini kita istilahnya Survei belum itu berarti yang alat ukurnya belum ke ini ya, belum ke mudik ya. ini. Nah, dengan adanya tadi sekitar 23 juta pemudik, tentunya porsi Kabupaten Pemalang sekian yang masuk ke Kabupaten Pemalang itu kan tidak hanya masyarakat Kabupaten Malang, karena exit tol itu mungkin masyarakat Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara ataupun masyarakat yang di daerah Yang selatan melintas ya, Pak. pasti melewati exit tol. Walaupun ada mungkin yang lewat Brexit, ada yang lewat Pejagan dan Selawi sekitarnya. Tentunya pembagian itu kita antisipasi di exit tol Gandulan.
Nah, kita tahu sendiri perkembangan volume lalu lintas yang ada di Kabupaten Pemalang. Mas Tarto mungkin melihat sendiri di ruas jalan Dr. Wahidin yang ada di Kaligelang. Nah, Iya. itu kanan kiri sudah ada PKL, parkir kanan kiri, Iya. tentunya itu akan menjadi titik rawan kemacetan ataupun laka lantas yang akan terjadi di Kabupaten Pemalang. Nah, sehingga antisipasi itu harus kita lakukan. Kami juga sudah melaksanakan survei jalan dengan Satlantas dan DPU tentunya untuk mengecek kondisi perkerasan jalan, untuk mengecek juga perlengkapan jalannya, karena untuk mudik ini masyarakat ataupun pemudik perlu mengetahui informasi ruas-ruas jalan mana yang akan dilewati. Iya, Sehingga penanda tugas ya, kami petunjuk ya, ya, Pak, ya. ada RPPJ, itu rambu pendahulu petunjuk jalan. Itu tentunya untuk membantu informasi ruas-ruas jalan mana atau memandu pemudik sampai ke tujuan. Dan kami juga perlu sampaikan bahwa di penanganan kami, pertama kami mempunyai perlintasan sebidang. Perlintasan sebidang Perlintasan sebidang kereta api itu ada yang dikelola Dinas Perhubungan, ada yang dikelola PT KAI. Sehingga perlintasan sebidang itu satu, untuk kondisinya ataupun personilnya kita harus cek baik kesiapannya ataupun CB ataupun cara bertindak yang akan dilakukan SOP-nya ketika ya? SOP-nya ketika penanganan angkutan lebaran nanti. Tentunya dengan volume yang meningkat dan kondisi yang mungkin antisipasi baik kecelakaan, baik kegiatan ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak diduga, itu sudah kita siapkan. Terus yang selanjutnya kita juga ada tim untuk pemeliharaan perlengkapan jalan. Jadi memang kondisi misalkan kita di traffic light. Iya. Nah, traffic light ini kondisi normal mungkin masih mengakomodasi lalu lintas pada waktu normal, tetapi pada waktu mudik mungkin arus lintasnya berubah, meningkat. Mungkin yang dari arah exit tol jadi semakin membludak. Tentunya kita menyesuaikan juga untuk fase ataupun siklus waktu merahnya berapa. Berarti itu ya yang diatur, Pak ya. Nah, itu ada waktu merahnya, ada waktu hijaunya. Itu sehingga kita menyesuaikan dengan volume pada saat itu, seperti itu. Terus selanjutnya kami juga mengikuti melaksanakan itu di posko yang didirikan ataupun diselenggarakan oleh pemerintah daerah bersama dengan kepolisian, tentunya dengan TNI. Itu informasi awal itu ada posko pelayanan dan pengamanan di Gandulan yang pertama, ya. Terus yang kedua ada di alun-alun, yang ketiga itu ada di Randu Donggal. Tetapi itu nanti info berkembang karena nanti kita mengadakan rakor linsek tingkat Polda ataupun tingkat kabupaten ataupun Polres, seperti itu. Terus untuk selanjutnya kami juga berkolaborasi, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Kabid, kita mempunyai 8 terminal tipe C, sehingga kita nanti penanganan kemacetan ataupun penanganan lalu lintas yang ada di masing-masing wilayah itu menjadi tanggung jawab dari masing-masing terminal itu, tentunya dibantu dari pihak Dinas Perhubungan ataupun pihak pusat lah, pihak kantor, seperti itu. Sehingga nanti terjadi sinergitas untuk penanganan baik di perkotaan ataupun di wilayah-wilayah yang selatan ataupun timur yang ada di Kabupaten Pemalang. Mungkin itu ya tambahan dari saya. Terima kasih. Tadi menarik Pak Indra, dan mungkin nanti bisa lainnya menjelaskan. Traffic light itu berarti kadang masyarakat yang nggak tahu. Itu kok lama banget sih di arah, contohnya di Sirandu itu yang arah dari selatan ke ini ya. Ternyata itu tadi ya Pak ya. Berarti ada analisanya. Bisa diatur. Ada hitungannya gitu. Hitungannya. Enggak serta-merta langsung asal-asalan. Itu kan melalui kajian, Mas. Betul, dalam menentukan time, dalam menentukan waktu itu tentunya kita berdasarkan kajian. Seperti tadi disampaikan kasih manajemen lalu lintas Mas Indra, itu betul sekali. Ketika terjadi satu kemacetan, apalagi yang disampaikan tadi di exit tol itu, kita kemarin juga sudah ada perubahan itu, perubahan pengurangan waktu juga sudah ada, karena sudah. Kalau exit tol paling lama berarti di arah mana Pak? Dari arah timur. Sekarang timur. Untuk saat ini Makanya, timur. Macetnya kan. Kalau untuk Sirandu selatan ya. Kalau untuk pasti hafal nih Pak Indra. Tip top berarti
Paling lama Tip Top itu paling lama ya dari timur. dari timur. Dari timur. Itu jadi pendengar dan juga sahabat Widuri penonton. Jadi durasi atau timing yang ada di siklusnya ya, di hijau, kuning, merah itu bukan asal-asalan, tapi memang mereka mengkaji berapa volume kendaraan, berapa kepadatan di ruas jalan tertentu. Iya. Oke. Baik Bapak-bapak, kita ke ini ya. Permasalahan yang sering muncul selain kemacetan di Pemalang sendiri terkait dengan lalu lintas itu apa? Tapi jawabnya nanti kita break dulu. Silakan Denis, kita break dulu, nanti kembali lagi tetap di Jelajah OPD bersama Dishub Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang.
Ya, baik, 87.7 FM Radio Suara Widuri masih di Talkshow Jelajah OPD bersama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang dengan topik persiapan pengamanan menjelang Lebaran. Kita melanjutkan tadi Bapak-bapak, permasalahan yang sering muncul ketika Lebaran selain kemacetan, itu permasalahan-permasalahan yang muncul itu seperti apa, kemudian upaya-upaya atau solusinya yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan itu apa saja? Contohnya mungkin untuk meminimalisir kecelakaan, kemudian selain kemacetan ya Pak ya, terus penanda atau petunjuk jalan, petunjuk arah menjelang Lebaran ini apa yang sudah dilakukan? Monggo. Ya, terima kasih Mas Tarto. Tentunya berbagai permasalahan intinya justru biar tidak macet, Mas. Biar lancar. Ya, biar lancar. Lalu lintas kan begitu. Lalu lintas itu intinya ya pengguna jalan itu lancar. Kemudian angka kecelakaan menurun. Itu yang kita harapkan. Namun demikian di Lebaran ataupun mau Lebaran atau di masa-masa libur Lebaran, tentunya dengan meningkatnya volume itu kan sangat mempengaruhi. Kemudian juga kegiatan perekonomian, ataupun usaha dari masyarakat juga bisa kita lihat. Jualan-jualan juga ada di mana-mana. Aktivitas masyarakat, baik itu ya, baik yang jual ataupun yang beli tentunya juga akan meningkat. Kemudian perparkiran juga, Mas. Perparkiran juga ketika kapasitasnya sedemikian, kemudian volumenya lebih, tentunya juga itu akan menimbulkan permasalahan. Di kita tentunya beberapa hal tadi yang kami sampaikan, termasuk di beberapa titik rawan kemacetan, termasuk perparkiran, tentunya kita sudah pasang ataupun kita tugaskan personil di situ untuk memberikan layanan kepada masyarakat, untuk membantu masyarakat dalam rangka pengaturan lalu lintasnya. Itu kita juga untuk personil juga kita tempatkan dan secara bergantian di jam-jam padat atau jam ramai kita akan pasang teman-teman di situ. Kemudian selain tadi yang kami sampaikan, itu tentunya kita akan memasang petunjuk arah ataupun rambu-rambu. Tadi sudah beberapa hal kami sampaikan. Ini kita tahap awal itu adanya rapat koordinasi lintas sektoral tingkat nasional. Kemarin kita sudah lakukan di Polres, tentunya itu dengan semua unsur yang terkait, termasuk di situ Dinas Pekerjaan Umum, dalam hal ini tentunya kelaikan jalan infrastruktur, kemudian Dinas Permukiman atau Perkim, itu berkaitan dengan lampu penerangan jalan, itu juga sangat mempengaruhi ketika gelap, itu tentunya juga akan menimbulkan beberapa hal untuk lalu lintasnya. Kemudian selain itu juga dinas yang terkait lainnya, di situ juga ada Satpol PP juga. Kemudian Dinas Kesehatan juga, karena ini kita harus menjaga masyarakat, menjaga para pemudik ataupun pengguna jalan. Kita juga Dinas Kesehatan kita ajak dan libatkan di situ, Mas. Baik. Dan ini parkir ini menarik. Kemarin sudah diluncurkan atau di launching si Parel. Nah, ini mungkin masyarakat yang belum tahu, silakan bisa disosialisasikan terkait dengan fungsi si Parel itu sendiri dan cara penggunaannya bagaimana, Pak Tarno, silakan. Ya,
Mas Indra bisa membantu silakan. saya mungkin karena Siap. inisiasinya ini sebagian dari Mas Indra. Monggo Pak Indra. Jadi si Parel itu memang kita mengadopsi dari beberapa daerah, tentunya dengan bekerja sama dengan BPD Jateng. Kita inisiasi memang mulai dari tahun 2021, pelaksanaannya launchingnya kemarin Februari kalau 31 ya. Iya, itu pelaksanaan launching. Jadi untuk si Parel ini adalah salah satu terobosan dari Dinas Perhubungan dalam pembayaran retribusi parkir. Jadi masyarakat melaksanakan ataupun menikmati layanan parkir itu bisa melakukan pembayaran melalui aplikasi untuk pembayaran non tunai. Bisa pakai apa namanya Dana, bisa pakai apa namanya Telkomsel itu ya. Ya, untuk aplikasi-aplikasi yang selain pembayaran tunai itu bisa menggunakan itu, tetapi memang kita masih menyediakan sekitar 100 kalau tidak salah 100 jukir yang dilengkapi dengan QRIS. Jadi masing-masing juru parkir itu nanti dibekali QRIS untuk men-scan barcode. Nah, barcode itu nanti digunakan untuk pembayaran. Masyarakat bisa menggunakan gadget ponsel sekarang dengan menggunakan aplikasi pembayaran non tunai. Selanjutnya nanti itu akan terkoneksi langsung dan masuk ke kas daerah. Itu jadi sistemnya seperti itu, tetapi memang kita melakukan hal ini secara bertahap ya. Iya, yang pertama kita untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, yang kedua untuk memudahkan manajemen pengelolaan parkir. Mungkin secara singkat seperti itu. Jadi Mas Tarto. Iya, untuk masyarakat jadi pakainya handphone ya Pak ya. Pakai handphone, tetapi masih bisa menggunakan tunai. Masih bisa menggunakan karena tunai. ini masih belum berlaku secara keseluruhan. Betul, ya. Karena kita melihat karakteristik masyarakat, kita juga melihat ketersediaan untuk fasilitas sarana prasarananya, sehingga kita tetap menyediakan untuk yang tunainya, seperti itu. Baik, jadi begitu masyarakat, pendengar dan juga penonton. Jadi nanti juru parkirnya ada gini, QRIS-nya, kartunya. Nanti masyarakat di barcode ini bayarnya nggak tunai. Ya, jadi selain bisa mengurangi sentuhan langsung terkait dengan pandemi, kemudian pendapatan asli daerah ini akan meningkat paling tidak karena sistem pelaporannya juga langsung Pak ya gitu ya. Oke, mungkin barangkali untuk bapak-bapak lainnya yang untuk menambahkan terkait dengan tadi permasalahan selain kemacetan di Pemalang sendiri, barangkali ada tambahan, silakan. Ini informasi menarik mudik gratis ini Pak. Iya, mudik gratis. Bagaimana caranya pemudik, khususnya warga masyarakat Pemalang, pengen gratis sampai ke Pemalang, gitu Pak. Silakan. Terima kasih Mas Tarto, ini yang tidak kalah pentingnya informasi untuk masyarakat di Kabupaten Pemalang, yang khususnya yang ada di Jakarta ya. Kepedulian ke pemerintah Kabupaten Pemalang dalam rangka mengantisipasi mudik Lebaran, menyediakan kendaraan bus untuk mudik gratis. Ada 2 bus yang ada kita siapkan di Taman Mini tanggal 28 April. 28 April di Taman Mini jam 7 pagi. Di TMII jam 7 pagi. Syarat-syaratnya Pak? Tidak ada syaratnya, hanya kita harus sudah bervaksin booster. Oke, 1. Vaksin 3 berarti. Vaksin 3. Hanya itu saja syaratnya. Dan mungkin ya asli Pemalang Iya, ya. asli Pemalang, karena nanti rutenya dari Taman ini langsung ke terminal Pemalang, terminal tipe A. Langsung ini bagi warga Pemalang yang ada di Jakarta, tolong sampaikan semua masyarakat ini kepedulian pemerintah Kabupaten Malang untuk mengantar bapak-bapak ibu-ibu dari Jakarta ke Pemalang melalui kendaraan bus gratis. Silakan tanggal 28 Pak. Hanya itu aja Pak nanti. Berarti ini harus dicatat ini. Iya betul. Dicatat, jangan cuma 1 hari. Satu hari. Jam 7 pagi. Iya, di Taman Mini 2 bus. Iya. Berarti berapa orang kapasitas satu bus kan 50 berarti 100 orang. Satu seat nanti ya. 100 ya lumayan lah. sesuai dengan kemampuan. Yes. Monggo yang Pemalang ini yang ada di Jakarta silakan sampaikan saudara-saudaranya.
Baik, ini silakan ya untuk penonton yang pengen mudik bareng-bareng terus gratis. Kalau sampai ke Pemalangnya berarti nanti finishnya atau anunya di mana, Bro? Di terminal itu Terminal. ya terminal. Terminal mau kamu Ya, mau silakan ke- tinggal telepon sedulur saudaranya. Saya jemput di sini. Baik Pak Agus, mungkin menambahkan terkait dengan ini tadi yang disampaikan di awal terkait dengan angkutan barang, mungkin ada pengen jelas lah. Ini tanggalnya kapan, terus angkutan barang yang seperti apa yang diperbolehkan atau barang yang maksudnya kendaraan yang tidak diperbolehkan, Pak. Silakan. Oke, terima kasih. Sedikit menambahkan kembali terkait dengan adanya pengaturan pembatasan operasional angkutan barang yang sudah kami sampaikan sebelumnya, Ya. bahwa pembatasan ini tidak berlaku bagi angkutan barang, diantaranya adalah satu untuk angkutan BBM. Angkutan BBM. Ya, yang kedua baik. adalah barang ekspor impor. Yang ketiga air minum dalam kemasan. Yang keempat untuk mengangkut ternak, mengangkut pupuk, hantaran pos ataupun uang, terus barang-barang pokok termasuk beras, tepung, gula, sayuran, daging, ikan, telur, susu, kedelai, bawang dan sebagainya. Ini termasuk angkutan yang tidak dilakukan pembatasan. Walaupun begitu, perlu kami sampaikan, walaupun tidak ada pembatasan harus tetap dilengkapi dengan dokumen surat muatan. Di antaranya adalah jenis barang yang diangkut harus jelas, tujuannya juga harus jelas, nama dan alamat pemiliknya barang juga jelas. Jadi tetap selalu juga patuhi rambu-rambu lalu lintas di dalam mengoperasionalkan kendaraan angkutannya. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, sehingga tadi apa yang dilarang itu termasuk angkutan barang apa dan tidak dilarang atau tidak dibatasi operasionalnya itu adalah apa saja sudah kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Pak Agus. Terakhir ini terkait dengan Lebaran nanti pas hari hanya sekaligus perayaannya, ada beberapa titik-titik ataupun tempat publik yang direkayasa termasuk alun-alun. Bisa mungkin diceritakan sendiri rekayasanya seperti apa, jalan yang ditutup itu di mana agar masyarakat juga mendengar dan juga tahu. Silakan Pak Tarno. Ya, Mas Indra. Bisa, Pak. Ya, Mas Tarto, Ya. tentunya untuk pemberlakuan ataupun cara bertindak kita dalam pelaksanaan angkutan Lebaran nanti menyesuaikan dengan regulasi yang terbaru. Tetapi kita memang mempunyai rencana. Iya, mempunyai rencana untuk penutupan beberapa akses karena untuk melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas. Itu yang pertama memang dari alun-alun tutup. Untuk selanjutnya simpang Sirandu ya, jadi dari yang ke Sirandu Ahmad yang ke Yani arah ya Pak? utara ya, Ahmad Iya, Yani, terus simpang Jalan Pemuda, itu yang di bundaran itu, bundaran kecil, terus di Beji, simpang 4 Beji, tentunya yang Pasar Beji ya Pak? ya Pasar Beji, terus simpang Jalan Kenanga itu yang ke arah Wijaya, Jalan Kunanga, yang arah Wijaya, terus di simpang BCA. Simpang BCA yang Menur ya? Yang Menur, Jalan betul. itu. Tapi tentunya kita Yang ditutup ini berarti yang jalan ke Menur ini berarti ya? Yang ke sahabat Menur, Widuri, betul. Yang ke Menur berarti yang ke pasar itu. yang ke pasar, ke Tapi arah kalau yang terminal. Gensuitnya masih aman, bisa dilintasi. Gensuitnya masih aman. Tapi tentunya kita kembali lagi ke regulasi dan nanti rapat-rapat selanjutnya yang akan perubahan dilaksanakan. pastinya Iya, ini ada betul. perubahan. Nunggu Mas. Kita belum Ya. tadi saya sampaikan Ada linseknya. lintas sektoralnya kita baru di tingkat nasional. Nanti tentunya kita akan lanjut Menyelesaikan. di Polda tingkat Jawa Tengah, kemudian di Polres. Nah, itu baru nanti ada keputusan. Ini Iya. ini yang tadi disampaikan kasih manajemen lalu lintas itu yang sudah kita jalankan Iya. dan rencananya. Tapi nanti kita ada penetapan, tentunya akan kita sampaikan lagi ke Ya. masyarakat. Oke, Begitu, kita tunggu Pak informasi terupdate-nya agar masyarakat benar-benar tahu dan taat aturan-aturan yang diberlakukan agar Pemalang menjadi tertib dan lancar. Ternyata kita ngobrol sudah 1 jam lebih dan kita sudah di Tanpa terasa ya. Iya, kita sudah di penghujung acara. Sekali lagi terima kasih kepada pendengar dan mungkin juga penonton yang ada di channel YouTube Radio Suara Widuri. Kemudian untuk teman-teman yang mau nanya-nanya, mungkin ada waktu. Denis, silakan Denis. Barangkali ada komentar yang perlu disampaikan atau melalui line telepon.
Masih ada waktu sekitar 5 menitan. Ya sementara sih belum ada ya. Di line telepon mungkin Tapi, atau WA? WhatsApp ini kita cek dulu. Oke. Terkait dengan belum ada. Belum ada ya? Belum ada. Oke. Kalau begitu silakan untuk bapak-bapak closing statement, mungkin himbauan bagaimana mudik yang aman, kemudian para pengguna jalan agar tertib. Silakan dari Pak Tarno, kemudian Pak Sarinto. Mas Sarinto. Silakan. Pak Tarno yang pertama, saya yang terlahir Pak dari awal. Terima kasih ya kita kami ingin sampaikan pada para pemudik baik itu kendaraan pribadi maupun penumpang, ada tip-tip yang perlu kami sampaikan agar dapat berjalan aman, lancar sampai tujuan. Mungkin di saat masa pandemi seperti ini COVID-19, kita yang pertama jaga kesehatan, mungkin dari kita harus kondisi sehat, fit karena perjalanan jauh. Kemudian semua kendaraan-kendaraan yang mau dipakai mudik harus dipersiapkan sejauh mungkin, dicek kendaraan baik itu kondisi remnya seperti apa, itu harus sehat, kemudian mesinnya sudah bagus, kemudian lampu-lampu, serta tidak kalah penting adalah kapasitas kendaraan itu sendiri. Kalau mungkin penumpang dan penumpang umum atau pribadi harus diukur secara sesuai dengan yang ada di aturan tersebut. Manakala penumpang di situ ada kode dan sebagainya. Kemudian setelah ngecek kendaraan juga nanti dicek kesehatan semuanya kaitannya dengan personilnya, kemudian kesehatan kendaraan itu sendiri, serta jangan lupa manakala lelah dan capek harus istirahat untuk menghindari ngantuk, kecelakaan dan sebagainya. Kemudian terakhir mungkin para pemudik jangan lupa berdoa sebelum berangkat. Terima kasih Pak Mas Tarno dari bidang angkutan. Monggo dari lalu lintas. Silakan Pak Tarno. Ya, terima kasih Mas Sarinto bidang angkutan. Jadi sudah banyak yang disampaikan. Tentunya kita harus selalu ingat tagline-nya juga Mas. Ya. Bahwa vaksinasi booster, mudik sehat, dan nyaman. Nah, itu jadi masyarakat segera yang belum booster untuk segera vaksin booster. Ya. Sehingga itu akan memberikan kesehatan pada diri Anda sendiri dan juga pada keluarga dan orang-orang sekitar. Kemudian tidak kalah pentingnya dan diwajibkan tentunya tertib lalu lintas. Tertib lalu lintas, silahkan tadi secara fisik kendaraan dicek, tidak lupa suratnya disiapkan juga, kemudian SIM dan lain sebagainya untuk disiapkan. Serta kembali lagi jangan lupa ketika nyupir jangan ngantuk jangan nyupir. Itu jadi harus istirahat. Ya, selain kesehatan tapi juga harus ada istirahatnya. Itu karena keterbatasan fisik kita dalam mengemudi tentunya akan terbatas. Dan jangan sekali-kali memaksakan diri, tanggung dan lain sebagainya, itu tidak boleh, sehingga itu akan memberikan keselamatan pada diri Anda sendiri dan juga pada orang lain. Begitu, terima kasih. Baik, mungkin Pak Indra dan Pak Agus lanjut. Ya, tentunya tadi yang disampaikan oleh Pak Kabid Angkutan dan Pak Kabid Lalu Lintas, saya menambahkan untuk persiapan mudik tentunya harus mengetahui segala informasi, baik kebijakan yang diberlakukan ataupun situasi kondisi informasi yang nanti akan kita hadapi ataupun ruas-ruas jalan. Nah, di sini di sub itu ada sosial medianya, Mas Tarto. Itu kami menampilkan Instagramnya, dan kami mengupdate segala informasi terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan, tentunya untuk kemudahan dan berbagai macam informasi yang bisa didapatkan oleh pemudik ataupun masyarakat Kabupaten Malang. Ini kita punya Instagram itu di @disub_pemalang tanpa spasi. Terus kita juga ada Facebook. Sama ya, Disub Pemalang Facebook. Terus Twitter juga kita ada. Terus untuk websitenya kita ada di disub.pemalangkap.go.id.
Terus kita juga punya akun YouTube, Ya. Mas Tarto. Akun YouTube kita sudah ada, sehingga informasi-informasi updating Update. semuanya ada di sosmed di sub untuk info bagi para pemudik dan masyarakat Kabupaten Malang. Ya mungkin itu cukup, Mas Tarto. Oke. Terima kasih. Pak Agus. Silakan. Sedikit menambahkan saja. Ya. Terkait dengan kegiatan mudik ini supaya tetap sukses untuk bagi para calon-calon pemudik untuk segera melakukan vaksin booster sehingga semuanya menjadi tetap sehat, mudik sehat dan nyaman dapat tercapai. Terima kasih. Baik, saudara pendengar dan juga penonton di channel YouTube Radio Suara Widuri, terima kasih kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Pemalang, terutama yang sudah hadir di sini, Bapak Tarno, Kepala Bidang Lalu Lintas, Bapak Sarinto, Kepala Bidang Angkutan, kemudian Bapak Indra Gunawan, Kepala Seksi Lalu Lintas, dan juga Pak Agus, Kepala Seksi Angkutan. Terima kasih atas waktunya sudah hadir di sini membagikan informasi. Jangan bosan-bosan terus untuk selalu berbagi informasi kepada masyarakat demi Pemalang yang tertib dan lancar. Mungkin terakhir, ini tadi apa visi misinya? Vaksinasi booster, Vaksinasi booster, mudik nyaman dan vaksinasi booster, mudik nyaman, sehat dan nyaman. mudik sehat dan nyaman. Oke, setelah saya tutup nanti bareng-bareng ya baca itu. Baik, terima kasih sahabat Widuri. Saya Tartonet pamit undur diri di acara atau program Jelajah OPD spesial program ini dari Diskominfo Kabupaten Pemalang melalui Radio Suara Widuri untuk mengeksplorasi program-program atau program kerja dan juga layanan publik yang ada di dinas, lembaga dan juga badan di pemerintahan Kabupaten Pemalang. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat berpuasa, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Virus corona itu apa sih? Libur sekolah kali ini rasanya aneh deh. Gak boleh main ke taman, gak boleh ke mall, main sama temenku juga gak boleh.